Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan coba untuk menarik energi percintaanmu ya, atau kehidupan percintaanmu di 1 minggu ke depan, minggu kedua Januari 2024. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate. Jadi bisa aja semua pesan yang aku sampaikan resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi kalau kamu ngerasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. So nggak perlu untuk fokusin siapapun ya, fokus aja pada dirimu sendiri. Afirmasikan untuk mengetahui love life, kehidupan percintaanmu di 1 minggu ke depan ya, minggu kedua Januari 2024. Oke. Intuition ya. Ketika kamu berhubungan dengan siapapun atau berdealing dengan siapapun, bertemu dia dengan siapapun, kamu akan selalu mengandalkan intuisimu. Jadi misalkan nih orang lain, kamu dikenali seseorang atau kamu curhat nih atau cerita ya ke teman kamu tentang seseorang ya. Walaupun orang lain berpendapat, oh iya dia tuh baik, oh dia tuh ini loh tajir loh, dia tuh royal loh, dia itu setia misalkan ya, dia itu pokoknya bicara yang baik-baik gitulah. Tapi kalau intuisimu mengatakan kayaknya enggak, perasaanku kok nggak enak, kok kayak ada sesuatu yang janggal, kok kayaknya dia nggak tulus dan lain sebagainya. Nah, yang akan kamu ikuti itu intuisi kamu ya, bukan pendapat orang lain. Karena kan orang lain hanya melihat dari luar ya. Kamu yang berdealing langsung yang bisa merasakan energi dia ya. Bahkan ketika orang lain mungkin berpendapat negatif, oh jangan sama dia itu nggak setia misalkan, dia tuh dulu sama mantannya itu abusive, kasar dan lain sebagainya, atau ya banyak hal negatif yang dikatakan orang lain. Tapi ketika intuisimu memberikan petunjuk, enggak kok kayaknya dia baik ya, aku merasakan ada ketenangan, aku merasakan ada kejujuran ya apa yang dia katakan. Nah, kamu pun juga akan lebih percaya sama intuisimu dibandingkan dengan opini atau pendapat orang lain ya. Oke. Consciousness. Nah, aku rasa ini saling berkaitan ya. Dimana ketika kamu berdealing dengan siapapun atau berhubungan dengan siapapun, kamu tuh akan lebih cepat sadar karena kamu percaya sama intuisimu. Jadi kalaupun orang lain itu memuji-muji dia ya, atau bahkan dia sendiri yang baik, apa ya istilahnya itu, flexingin diri sendiri ya, mengatakan bahwa dia baik, dia setia, pokoknya intinya ada rayuan lah di situ ya. Tapi di situ kamu akan tersadar. Jadi jika seseorang itu memang energinya negatif ya, atau toksik, atau kamu tuh ngerasa kok kayaknya yang dia katakan ini nggak sepenuhnya benar ya, atau bahkan bullshit sama sekali gitu ya. Nah, kamu tuh akan segera tersadar untuk tidak termakan oleh rayuan seseorang gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Bahkan ketika ada orang lain yang berpendapat negatif ya tentang seseorang yang lagi dekat sama kamu, kamu juga akan ada kesadaran nggak mudah untuk terpengaruh ya. Intinya kamu lebih percaya sama dirimu sendiri dibanding kamu mendengarkan pendapat atau opini orang lain. Oke, surrender. Beberapa dari kalian ada situasi surrender ya, yang artinya sudah tidak mengejar siapapun, tidak menuntut apapun dalam percintaan ya. Berharap ada ya, karena surrender sama give up itu beda. Kalau give up itu pasrah, yang bener-bener udah nggak mau mengenal tentang cinta, nggak mau membuka hati, nggak mau mengenal tentang siapapun. Tapi kalau surrender, berserah ya, artinya
kamu serahkan semuanya kepada semesta, ke sang pencipta. Apa yang akan berjalan kamu jalani aja. Jadi di sini kamu tetap berkeinginan untuk punya pasangan, ingin tetap membuka hati, tapi lebih nggak ngejar siapapun, dan nggak ada tuntutan kayak aku harus bisa jadian sama si A misalkan, aku sama si B harus bisa menikah apapun caranya, aku halalkan segala cara, atau si C harus bisa balik sama aku. Nah itu sudah enggak, kamu bener-bener yang udah serahkan semuanya, kamu lebih ke ngalir gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, caution ya. Bisa jadi ketika kamu berhadapan dengan siapapun ya, atau kamu berdealing dengan siapapun, ketika ada hal-hal yang tidak baik, kamu akan mendapatkan peringatan, karena di sini ada intuition ya, yang datangnya itu dari intuisimu. Jadi ya di 1 minggu ke depan kamu pun akan bisa terhindar dari orang-orang yang ngedeketin kamu tuh dengan niat nggak baik ya, misal hanya memanfaatkan ya. Memanfaatkan tuh juga banyak hal, mungkin keuangan, secara seksual, hanya karena dia gabut aja, atau manfaatin, selalu pinjem-pinjem, pakai barang kamu ya, apapun itu. Kamu akan terhindar dari orang-orang seperti itu karena kamu andalkan intuisimu dan semesta selalu memberikan petunjuk. Nah tinggal kamu peka nggak gitu, kamu nurut atau kamu denial ya. Oke, kita lihat lagi. Yap. Nah, di sini ada kartu rest ya, yang artinya ini hampir sama dengan surrender, dimana kamu kayak sudah, ya udahlah, kalau memang ada yang ngedeketin ya ayo ya, aku nggak menutup diri, nggak menutup hati, tapi ya coba untuk mengenal dulu. Tapi kalau nggak ada pun ya juga nggak apa-apa, ini kesempatan aku untuk bener-bener healing, untuk benar-benar mencintai diriku sendiri. Aku mau self care ya, memperhatikan diriku sendiri. Oke, kita lanjut ya, kita coba cek energinya dengan deck kartu aku yang lain. Love life, kehidupan percintaanmu di 1 minggu ke depan, minggu kedua Januari 2024. Oke, recovery. Ada seseorang yang datang menginginkan untuk memperbaiki hubungan. Jadi ini bisa energi orang lama mantan, bisa pasanganmu yang saat ini kamu sedang berkonflik. Oke. Yap. Six of Cups, effort. Akan ada seseorang yang berusaha mendekat dan ingin memperjuangkan kamu lagi. Nah, disinilah kekuatan surrender. Ketika kita udah berserah, kita lepaskan ke langit, udah apapun yang mau terjadi, aku mau istirahat nih. Disitulah ya, energi orang-orang lama ketarik untuk datang ke kamu lagi. Ada yang ingin memperjuangkan kamu lagi, ada yang ingin balikan, ada yang ingin memperbaiki hubungan ya. Oke, Queen of Cups. Jika kamu maskulin, kamu akan dihadirkan energi feminim yang lumayan toksik ya. Seseorang feminim yang usianya udah matang, di atas 40 tahun. Energinya toksik ya. Toksiknya kenapa? Bisa jadi dia udah punya pasangan tapi ngejar-ngejar kamu, atau bisa jadi juga dia belum selesai hubungannya dengan suaminya ya, atau pasangannya, tapi dia sudah berani menjalin hubungan dengan kamu yang tujuannya hanya memanfaatkan kamu aja. Atau bisa jadi dia single ya, atau single parent, tetapi ngejalanin hubungan sama kamu, atau ketika kalian itu deket, dia ini posesif banget, toksik gitu ya, posesif ya, cemburuan ya, ngekang, ngontrol, suka ngecek-ngecek HP kamu, bahkan mungkin ada yang sampai ngehack
sosmed kamu ya. Parahnya mungkin ada yang pasang GPS juga buat memantau kamu. Intinya sih toksik. Nah, di sini andalkan intuisimu, karena ketika kamu dipertemukan dengan seseorang ini, sebelumnya kamu tuh sudah ada peringatan, caution. Bahkan ketika kamu bertemu berhadap-hadapan sebenarnya sudah ada petunjuk di situ. Itu tadi, tinggal kamu mau ngikutin petunjuk dari intuisimu, yang dimana itu adalah petunjuk dari alam semesta, atau kamu denial hanya karena kamu ingin punya pasangan, atau mungkin hanya karena dia cantik, seksi, yang endingnya malah kamu yang dimanfaatkan. Oke. Wow, kalau ini energinya positif ya. Princess of Heart. So, jika kamu maskulin, kamu akan berdealing dengan energi Princess of Heart ini. Seorang feminim yang usianya lebih muda dari kamu. Vibes-nya positif banget ya. Dia adalah seseorang yang lembut ya, lemah lembut tapi friendly, ramah. Dia pun juga mencintai kamu atau dekat dengan kamu itu dengan tulus ya. Jadi nggak modus nih, nggak ada dia manipulatif ya. Jadi memang dia tulus. Oke, orangnya penuh kasih sayang ya. Oke. Queen of Heart. Nah, ini jika kamu maskulin juga ya, energinya sama dengan Princess of Heart, tapi kalau Queen ini usianya di atas 40 tahun, bisa jadi dia single parent atau single mom ya. Kalau Princess ini memang belum pernah menikah. Energinya sama, jadi aku nggak jelasin dua kali ya. Oke. Wow, Two of Heart, relation. Mau kamu feminim, mau kamu maskulin ya, siapapun, di 1 minggu ke depan ada peluang kamu untuk memiliki pasangan, atau kamu in relationship, atau jadian, atau berkomitmen ya. Jika kamu berkonflik dengan pasanganmu ya, buat kamu yang udah punya pasangan, karena di sini ada recovery ya, kalian baikan lagi ya. Oke. Apalagi di sini tadi ada orang lama yang kembali datang untuk memperjuangkan kamu. Nah, so far di sini energinya masih terlihat orang lama. Kita lihat dari deck yang lain, nanti akan kebaca ya. Oke. Love life atau kehidupan percintaanmu di 1 minggu ke depan. Minggu kedua Januari 2024. Ya. Wow. Engagement ring, ini sinkron ya. Ada yang bakal bertunangan atau jadian atau in relationship, berkomitmen ya, punya pasangan nih, completion, jadi komplit nih ya, dan union, bersatu ya. Oke. Jadi kalau yang lagi galau-galau, lagi berkonflik, kalian sih bakal union ya, bakal berbaikan nih, recovery. Yap. Oke, di sini ada the snake ya. Ini sinkron dengan energi Queen of Queen of Club ini ya. Tapi ya feminim maskulin aku rasa sama aja. Kamu mesti berhati-hati. Ada seseorang yang ingin mengkhianati kamu ya. Atau kalau kamu single, bisa jadi yang datang itu dia manipulatif ya. Jadi dia bilangnya misal udah divorce nih sama pasangannya, ternyata belum. Misal dia bilangnya tuh jomblo, ternyata dia udah punya pacar gitu ya. Atau dia bilangnya nggak harmonis nih sama istrinya atau sama suaminya. Pokoknya udahlah, ceritain yang negatif-negatif tentang istrinya atau suaminya. Padahal ternyata pernikahan mereka baik-baik aja. Nah, di sini kamu mesti hati-hati. Lagi-lagi andalkan intuisimu. Oke. Ada kan, karena ada kan sekalian dideketin
sama seseorang yang udah punya pasangan ya. Jangan sampai terlibat dalam hubungan cinta segitiga. Karena apa? Hubungan cinta segitiga itu awalnya pasti bergelora ya, bucin gitu, terus membuat apa ya, membara gitu ya, setiap hari itu berbunga-bunga. Tapi pasti ada satu titik di situ ada konflik ya, bisa dari pasanganmu, bisa dari pasangannya dia, atau dia menghadirkan orang lain lagi. Nah di situ jadi kayak semacam jadinya ada sesuatu yang harus dibayar dari kesenangan-kesenangan di awal. Nah, dan itu hukum semesta ya. Oke, hammer ya. Ada seseorang yang awalnya menjauhi, menghindar, tapi kemudian dia kembali untuk apa namanya, memperjuangkan kamu lagi. Ini aku rasa sama ya dengan Six of Cups nih, atau effort ya. Ada kartu boat, seseorang datang dari jauh untuk bertemu kamu. Ini bisa pasangan LDR-mu ya, bisa ya gebetan kamu atau teman dekat kamu yang long distance ya sama kamu. Nah 1 minggu ke depan ada kemungkinan dia datang untuk ketemu kamu ya, atau kamu yang melakukan perjalanan untuk ketemu dia ya, mau pasanganmu, mau gebetan kamu, mau TTM ya, apapun statusnya kalau kalian berjauhan ya. Tapi ini bisa juga kamu akan berhubungan dengan orang dari jarak jauh ya, mungkin kamu kenalan dari internet ya, kebetulan dia beda kota sama kamu, atau beda pulau, atau bahkan ada ya yang beda negara gitu ya, jadi ada perkenalan. Oke, atau kamu udah kenal, udah ngejalanin hubungan ini dan 1 minggu ke depan ya masih akan terjalin gitu loh ya. Kita lihat lagi ya. Oke, girl talk ya. Ini sinkron dengan surrender dan rest ya, dimana beberapa dari kalian sudah berserah ya, nggak berambisi ya, udah aku jelasin tadi panjang lebar di awal. Dan ya kalian lebih memilih mengisi hari-harimu dengan me time ya, atau time with friends ya, happily single, having fun sendiri gitu ya, menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Nah di saat kamu di titik itu ternyata malah ada yang datang mengejar kamu, memperjuangkan kamu, ngajak balikan, ngajak memperbaiki hubungan, bahkan melamar kamu nih, engagement ring ya. Melamar ini bisa melamar sebagai tunangan, melamar sebagai pasangan menikah, atau bisa kayak melamar, yuk kita komitmen, yuk kita jadian atau kita pacaran. Nah itu ya. Oke, ini kita coba cek lagi dengan deck kartu aku yang lain. Percintaan atau love life kamu di 1 minggu ke depan, Januari 2024, minggu kedua Januari ya maksud aku. Oke, marriage. Nah ini sinkron dengan engagement ring ya, ada yang melamar kamu ya, ada yang melamar sebagai tunangan, menikah, berkomitmen, pacaran atau jadian. Dan di sini terhubung dengan kartu The Snake, hati-hati, bisa jadi ada seseorang yang sudah menikah mendekati kamu, mau kamu feminim mau kamu maskulin, ada kan hubungan hubungan cinta segitiga. Oke. Love language, act of service. Oke. Oh I see, ada seseorang yang dia tuh nggak asal ngerayu atau ngomong aja, tapi dia ada tindakan ya. Ini tadi melamar ya, engagement ring, recovery, memperbaiki hubungan, effort ya. Di sini ada hammer, mengejar atau memperjuangkan kamu lagi. Oke. Ya. Benefit of the dog.
give your relationship a chance. Ada orang masa lalu kembali datang meminta kesempatan kedua untuk kembali atau memperbaiki hubungan. Ya. Oke, reaching out ya, seseorang yang selama ini menjadi pengagummu, penggemarmu, atau dia suka sama kamu ya, mau ini orang lama mau orang baru, yang awalnya mungkin masih diam, cuman stalking atau dia ngejauh atau ngeghosting. Nah, di 1 minggu depan ya, dia akan menghubungi kamu. Ya, jadi belum tentu datang, tapi akan menghubungi kamu ya, bisa telepon, bisa chat gitu ya, bisa email atau direct message kayak gitu ya. Intinya sih kamu akan mendapatkan panggilan, chat gitu ya, atau pesan dari seseorang yang kamu harapkan ya. Oke, kita lanjutkan untuk energi zodiak. Ini adalah zodiak dari mereka yang akan berdealing, berkomunikasi, kamu temui, jadian ya, atau berkomitmen dengan kamu. Oke. Mars, ada yang berzodiak Aries, Scorpio, Neptune, Pisces, Aries lagi, Pisces lagi, Capricorn, Cancer, Sun, Leo, Pluto, Scorpio lagi, Ceres, Taurus, dan Jupiter, Sagittarius, Pisces lagi. Inisial nama sekarang ya. Jadi mungkin inisial namanya ada, bisa jadi di zodiaknya ada atau sebaliknya. Untuk inisial namanya. Oke, ada H, I, M, Z, G, A, I lagi, K, V, E, D, Z lagi, V lagi, G, dan B. Bravo. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.